membawaku naik dalam kuasa-Mu. Aku berlindung dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sama-sama angkat tanganmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku, Kau membawa kami naik Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Kekudusan-Mu
memberkati kami semua di tempat ini. Dengan kasih, kuasa, dan kekudusan-Mu. Amin. Tuhan, kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata bahwa semua nasib hidup kami, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Amin. Biar kami nyatakan bukan dengan perkataan kami, dengan tindakan supaya menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi, memberkati kami semua melalui firman-Mu. Supaya setiap kami, hati kami Tuhan boleh dipenuhi oleh firman Allah. Amin. Sehingga kami Tuhan boleh kuat senantiasa di dalam persoalan masalah apapun yang terjadi. Karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Dan itulah iman kami. Dan ketika kami bertindak sebagaimana yang kami yakini, maka kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Amin. Mengurapi kami semua, supaya pikiran kami, hati kami disucikan oleh firman Allah. Supaya apa yang menjadi keyakinan kami bukan sekedar agama, teori, tetapi itulah yang menjadi tolak ukur kehidupan kami. Kau memberkati kami semua Tuhan, dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, dalam karir studi, keuangan, terutama dalam iman dan pelayanan rohani kami. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati, menyembuhkan, memulihkan, menyertai kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini, nasib dan masa depan dimulai takut Tuhan. Jadi nasib dan masa depan dimulai dengan takut Tuhan atau takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, nasib dan masa depan ada di tangan Tuhan. Dan ini jangan dijadikan slogan. Jangan dijadikan cuman pepatah. Jangan dijadikan cuma nasihati orang. Tapi jadikan itu sebagai rema dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan membalas sebagaimana apa yang kita yakini dan kita perbuat sesuai dengan firman Allah. Jikalau kita yakin masa depan kita di tangan Tuhan. Jikalau kita yakin berkat di tangan Tuhan. Jikalau kita yakin nasib di tangan Tuhan. Tunjukkan itu, saudara, di dalam perbuatan kita. Jangan tanggung-tanggung. Karena orang yang tanggung-tanggung tidak akan mendapatkan kuasa dan daripada firman Allah itu. Ketika kita melangkahkan kaki seperti Petrus, maka kita bisa berjalan di atas air atau di atas segala yang mustahil. Tapi ketika kita ragu-ragu dan melihat situasi, bukan percaya dengan kuasa Allah atau firman Allah, kita akan tenggelam. Walaupun kita sempat menikmati mujizat kasih Tuhan, tapi kita akan tenggelam. Sedetik aja saudara kita bisa jatuh. Sebab itu mari kita lihat dulu kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 terlebih dahulu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya firman Tuhan, saudara. Beginilah firman Tuhan, firman Tuhan. Karena ada firman, ada perubahan, ada firman, ada petunjuk, ada firman, ada jalan. Semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan lagi. Datang firman Tuhan lagi. Dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Sampai di sini dulu. Kita bicara hari ini tentang firman Allah.
Karena firman Allah itu memberi petunjuk, memberi arah, memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan firman Tuhan dimulai apa yang sudah tertulis, yang pernah dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh setiap orang yang percaya, yang berontak pun juga dia mengalami sesuatu yang kita akan lihat sendiri itu. Kemudian itu menjadi contoh bagi kita. Dan kita yang menjadi contoh, terus kita ngomong kepada orang lain, oh percaya ya, ayo. Tapi kita sendiri tidak melakukannya. Yakin dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong berkati, utamakan Tuhan. Kita belum tentu lakukan. Kerap kali firman yang indah, yang hebat itu kita berikan orang lain untuk lakukan, sedangkan kita tidak melakukannya. Kita yakin, tapi kita tidak punya kemampuan atau komitmen untuk melakukannya. Iblis mencuri sehingga kita yakin tapi tidak mampu untuk melakukannya. Hati kita tergoda dengan kekuatan kita. Hati kita tergoda dengan pikiran kita, dengan situasi. Padahal kita yakin, saudara. Jadi kita bicara firman Allah, saudara. Kita lihat dulu, yaitu pertama tentang firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya, bukan terakhir di tengah. Pada mulanya, sebelum semuanya ada, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, karena dia Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah tidak berfirman, bukan Allah. Saudara. Jadi kalau kita tahu namanya Allah, itu pasti berfirman. Firman itu pasti juga dia Allah. Banyak Allah yang tidak bisa berfirman. Saudara. Sehingga itulah yang kita anggap dewa-dewa. Ya. Tapi kalau Allah itu berfirman, itulah Allah itu sesungguhnya. Ayat 2. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini kita bicara tentang firman Allah. Kalau pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Mengapa kita menjauh dari firman Allah? Kita diciptakan oleh dia. Nasib semua diciptakan oleh dia. Sampai akhir zaman pun dia yang menentukannya. Mengapa kita tidak mau tenggelam dalam firman Allah? Kita tahu baca firman pun malas. Kita tahu kita itu percaya Tuhan, datang di gereja. Ibadah pun tidak kuat. Berarti iblis itu sedang mencuri, saudara. Kalau ada orang melihat pencuri, pasti dia tidak mau dicuri. Tetapi yang heran orang Kristen, tahu akan dicuri, dia biarkan. Itulah kelebihan orang Kristen yang salah. Bahwa iblis itu setiap saat itu akan mencuri. Mencuri itu termasuk mencuri firman Allah yang diberitakan supaya kita tidak menyimpan. Mencuri juga iman kita supaya goyah. Mencuri waktu kita. Dia mencuri dan pembunuh, pembinasa. Setelah mencuri, ketika firman Allah sampai kepada saudara, dia curi firman itu dari hati saudara. Diisi yang lain-lain. Setelah dicuri, maka kita akan dibunuh rohani kita, masa depan kita. Dan kemudian kita akan dibinasakan. Binasa, satu keluarga bisa hancur-hancuran semua. Kita harus belajar kembali kepada firman Allah. Kejadian 1 ayat 1. Kita lihat dulu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Sama toh? Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah pasti menciptakan. Kalau Allah pasti berfirman. Yang menciptakan dan berfirman pasti Allah. Kalau Allah tidak berfirman, bukan Allah.
Jadi saudara ini kalau mendengar firman Allah, berarti Allah ada. Tapi kalau saudara datang di gereja, hanya kewajiban, tidak mau dengar firman Allah, aku sudah tahu firman itu, ngerti, sudah. Iya betul, tapi itu cuma jadi satu pengetahuan. Berarti engkau sudah curi hatimu. Mungkin pikiran hafal, tapi hati kita dicuri. Sehingga hidup kita menjadi biasa-biasa terus. Itu yang berbahaya. Ketika kita dekat sama Tuhan, mulai Tuhan berkarya dalam hidup kita, mulai kita bengkok kiri, bengkok kanan, kita menentukan sendiri. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi diciptakan, masa depan hidupmu pasti diciptakan, Bapak Ibu. Kenapa kita ini kok kalah terus dengan firman Allah? Kalau ada firman itu gairah, ada firman itu menggebu-gebu. Jangan-jangan kalau Tuhan ketemu sama saudara, halo Frankie, Tuhan terima kasih. Ini S atau RS atau apa saudara? Gitu loh. Kelihatannya saudara sudah tahu Tuhan, nggak ada kerinduan lain. Coba bayangkan kalau tiba-tiba wali kota datang. Loh Pak wali kota, aduh Pak. Loh. Begitu udah datang, oh Tuhan. Oh, ya, duduk Tuhan. Saya bingung-bingung. Kenapa? Karena di gereja seakan-akan sudah berjumpa dengan Tuhan. Padahal itu berjumpa dengan gereja, kewajiban. Kalau dengan firman tidak rindu, bagaimana dengan Tuhannya? Gak ada. Saudara ketemu Tuhan. Gak ada saudara diam-diam. Yang jadi seperti Marta itu bingung, sibuk. Karena dia tidak mau dengar firman Allah. Dia cuma mau kesibukan. Tapi Maria ketika ketemu Tuhan, dia tahu pasti Tuhan itu berfirman. Katakan amin saudara. Tapi Marta tidak. Nah itulah menunjukkan dua bentuk pelayanan kita. Yang satu kenal Tuhan, tapi dia tidak berbicara soal firman Allah. Dia tahu Allah itu berfirman, tapi dia tidak mikir. Hanya cuma tahu Allah. Tapi yang satu ini tahu Allah itu pasti berfirman. Sehingga dia duduk di bawah kaki Tuhan. Datang di gereja juga sama. Jangan sampai kita digiring oleh ritual. Kita lihat terus saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gak usah di gereja, mumpung toko rame. Ini ada Allah, itu kasih orang lain dulu. Ayo kita ke sana, kita lihat proyek-proyek. Aduh ini ada itu. Apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita. Hari Minggu atau hari Jumat. Kalau tidak terpaksa sekali, jangan tinggalkan ibadahmu dan pelayananmu. Terutama pelayananmu. Dan ibadahmu juga. Karena itu sudah bulan-bulan, hari-hari yang sudah tertentu. Bukan berarti, saudara, kita libur besok masuk Sabtu. Sabtu, saudara, Sabtu depan kita libur masuk Senin. Itu bingung kita, kerja enggak karuan. Tapi kalau sudah pasti Sabtu, loh kenapa Minggu, loh kenapa Minggu kok ditinggal? Kan sudah ditentukan. Iya Pak, karena saya sudah janji. Loh janjimu itu kapan? 1 bulan lalu. 5 tahun yang lalu Minggu itu ada ke gereja? Enggak ada. Ada. Kenapa 5 tahun lalu Minggu itu di gereja terus ada? Kok kalah sama janji yang 1 bulan barusan? Berarti hatimu itu ada di mana? Kecuali kalau memang terpaksa. Anak menikah. Ya, keluarga dekat menikah. Itu pun kalau bisa cari waktu sebentar atau bagaimana sebisa mungkin ke gereja. Contoh itu jelas. Ada satu jemaat bukan pekerja. Keluarga orang kaya di kota ini. Sampai sekarang. Dia diundang. Dia keluarga. Jadi orang tua dia sama orang tua orang konglomerat ini saudara. Jadi dia diundang anak dari ini. Jadi sama dengan keponakannya kawin. Tahu saudara di gereja. Pakai rambutnya bagus sekali. Ditata rapi semuanya. Tapi pakai baju biasa. Baju biasa. Udah dulu. Rambutnya kok gini rambutnya. Shh.
sebentar lagi saya mesti ganti baju. Loh kenapa? Pesta. Luar biasa saudara. Gak main-main. Kalau saudara, jangankan keluarga, tetangga kawin aja gereja ditinggal. Luar biasa. Make upnya 30 jam. Di gereja, aduh. Ya enggak ada ngomong lah. Ayat kedua. Berbagailah orang tetapi yang kesukaannya, ini mau bolak-balik saya jadi bingung ini. Tapi gak apa-apa lah. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sudah gereja-gereja itu pencemooh. Bukan berarti gereja itu hebat. Tapi di gereja itu kita bisa duduk diam seperti Maria. Karena kita kalau berjumpa Allah bukan duduk di gereja. Tapi harus berjumpa dengan firman Allah. Tapi kalau di gereja kita sibuk hilir mudik, berarti kita punya Allah. Tapi saudara tidak mau Allah itu berfirman. Berarti saudara menciptakan Allah sendiri. Karena kalau Allah itu pasti berfirman. Katakan amin dulu. Kalau saudara ke gereja percaya dengan Tuhan, duduklah diam di bawah kaki Tuhan. Jangan seperti Marta, tapi bukan Marta yang di sini, tapi Marta yang di Alkitab. Ayat ketiga, kenapa kita saudara? Oh kedua dulu. Tetapi kesukaannya ialah, kesukaannya ialah golf, bukan. Kesukaannya apa saudara? Bukan. Kesukaannya firman Allah. Jadi kalau ada ibadah, mari kita berdoa. Kita akan mendengar firman Allah. Aduh. Cepat masuk. Begitu kita dengar, itu pujian tidak apa-apa. Mari kita dengar firman Allah. Waktunya firman. Ke toilet dulu yuk. Luar biasa saudara. Jadi tadi tidak mau ke toilet, begitu firman Allah ke toilet dulu. Ya itu luar biasa. Tapi memang gak apa-apa. Kalau memang supaya tidak terganggu, kencing dulu. Kesukaannya Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa yang tidak menyukai firman Allah, menyukai ritual. Siapa yang tidak menyukai firman Allah, menyukai pelayanan. Siapa yang tidak menyukai firman Allah, menyukai karunia-karunia. Siapa yang tidak menyukai firman Allah, tapi menyukai ritual seperti doa, firman, doa, puasa dan sebagainya. Itu berarti kesibukan sendiri. Harus kembali kepada firman Allah. Sekarang media-media sudah diputar balik. Supaya orang itu cuma punya kesibukan, karunia dan ritual. Firman sudah menjadi satu perdebatan. Pengetahuan. Saudara lihat itu. Bukan lagi kehidupan. Ayat 3. Ia yang suka kepada firman Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang suka firman Allah. Yang tidak suka firman Allah. Seperti pohon ditanam di padang pasir. Yang aku yang ke gereja, kamu janganlah hitung-hitung uang aja. Nanti anaknya pergi. Ma aku tak ke gereja. Mama janganlah, kerja aja. Nanti mamanya bilang, sudah mama yang ke gereja lah. Kamu kerja aja, gak usah ke gereja dulu. Bayangkan bagaimana. Mana ada satu pohon, cabangnya satu di padang pasir, satu cabangnya ada di pinggiran sungai. Gak ada. Jangan memecah belah. Kalau saudara tahu itu berkat Tuhan, belajar satu keluarga. Kecuali saya katakan sesuatu yang sangat mendesak. Walaupun itu sebenarnya kurang. Tapi Tuhan masih tahu kita punya kelemahan masih ada. Karena kita belum sempurna. Tetapi kalau itu masih mampu, jangan pernah tinggalkan firman Allah. Oh aku bisa online. Oh ya online. Bisa online. Makan juga bisa pesan online. Tapi pijat tidak bisa online Bapak Ibu. Betul enggak? Gitu loh. Kalau saudara dengar firman Allah, ya bisa online dengar.
Tapi kalau sampai firman Allah menjamah sampai bisa masuk dalam hidupmu, gak bisa online itu. Gitu loh, gak bisa. Itu harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu harus mengerti seperti itu. Makanya ayat 3 dulu. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musimnya waktu Tuhan berkarya memberkati kita. Kita akan pasti berbuah banyak. Ada waktunya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Allah membuatnya berhasil. Banyak orang nawarin saya begini, Pak Fengki, apa? Kalau Pak Fengki pendeta jemaatnya sudah bisa ribuan begitu, gak usah repot-repot. Pegang MLM langsung anak buahmu 1000. Gak usah, kamu udah usah bingung, dapat duit akeh. Kalau enggak, ikut asuransi jadi pemimpinnya. Anak buahmu suruh asuransi semua. Yang mendingan saya jadi direktur asuransi daripada pendeta, Pak. Gereja lebih terhormat daripada seperti itu. Kalau gitu numpuk-numpuk di gereja saya nggak mau. Kalau saudara jemaat nggak apa-apa. Tapi ya kita kan tahu tujuan ke gereja kan cari firman. Bukan cari duit. Cari firman. Bukan cari kesibukan. Teman-teman yang bekerja pendeta pelayan Tuhan datang di gereja bukan kesibukan. Saya kasih contoh ya. Para imam yang ada di bait Allah. Itu sibuk ritual, gedungnya megah, ada perpuluhan, ada yang dibanggakan doa, ada yang puasa, ada pujian, ada penyembahan. Wah pokoknya hebat lah, apalagi bait Allah sesungguhnya. Yang dibuat oleh Salomo, juga dicari tiruan yang dibuat oleh Musa ketika dia melihat surga. Pakaian-pakaian dinasnya ada, jubah-jubahnya pendeta ada. Tapi lihat yang namanya Yohanes Pembaptis ada di sungai Yordan. Ketika mereka yang dari bait Allah datang ke sungai Yordan. Ketemu dengan orang yang di sungai Yordan 1. Sungai Yordan berkata kepada orang yang di bait Allah ini yang pakaiannya anggap aja itu pelayan pendeta-pendeta semua. Langsung dari sungai Yordan berkata, hai ular keturunan ular beludak. Bayatin saudara. Itu orang yang dari bait Allah. Disebut ular beludak, gimana caranya? Saya kurang lebih mengambil satu, tapi saya tidak cerita ini. Saya mau ngambil satu pandangan saja. Karena yang di bait Allah ini ritual hanya menunjukkan jabatan. Tapi di sungai Yordan tidak menunjukkan jabatan, tapi menunjukkan fungsi. Sehingga ketika dia melihat orang jabatan itu berkata, hai jabatan, gak ada fungsi kamu. Seperti gitu saudara. Mendingan aku gak ada jabatan tapi punya fungsi. Jadi yang punya jabatan berfungsilah yang baik. Itu penting sekali. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya pakai kacamata ini, saudara pikir, waduh, ini jarak jauh, jarak dekat. Ya supaya kalau saudara jauh kelihatan dekat segini. Supaya kelihatan ngantuk gak ngantuk. Ini kacamata ini palsu, gak plus gak min. Pakai gak apa-apa. Loh kenapa Bapak pakai inspection? Ya kelihatan action lah. Ini habis operasi. Karena ini timbilan bahasa Ibrani, timbilan. Cari di kamus Ibrani. Ini baru kemarin diambil. Operasi. Terus di dalamnya juga diambil. Dikasih plester. Begitu lihat plester orang lain, Bapak kenapa Pak? Ya. Saya bilang ini ya, saya kasih tahu ini bukan ditonjok istri. Ini tinggal cabut. Jadi besok ya kemarin malam, besok sudah dicabut. Tapi masih sakit. Nah, untuk nutupi kasih ini. Kalau saya pakai begini dari ujung ke ujung, Pak kenapa? Ini kemarin ke rumah ke dokter dicabut gini-gini. Oh iya Pak, jalan lagi. Loh Pak kenapa? Ini dari dokter gini-gini. 100 orang lebih dari khotbah Bapak Ibu. Luar biasa ini memang. Jadi saya mendingan ngomong sekali khotbah gini. Jadi lebih baik saya lepas saja. Nanti kalau kacamata nanti orang tanya, kacamata apa Pak?
Ini habis operasi. Oh iya, yang satu, kacamata merek apa Pak? Habis operasi. 1000 orang tak tegak saudara. Capek jawabnya. Saya pikir ya saudara, kita ini 100 orang jawab. Bayangin 100 kali 1 menit. 100 menit lebih dari khotbah. Nah ini aja sekarang mantap. Yohanes 15 ayat 7. Firman Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Wah berarti tinggal di firman toh. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Oh semua hafal. Ini Jumat lalu saya kasih contoh lagi. Ini orang rohani. Gak karuan hidupnya. Ke gereja. Untuk nebus dosa aja. Mungkin Senin, judi, Selasa, narkoba, Minggu ke gereja. Ini mungkin ya. Supaya doa, supaya segar. Rohaninya diperkuat, doa, puasa dan semuanya pujian. Mantap. Besok lagi ada masalah lagi, datang ke gereja supaya kuat, supaya semuanya. Bahasa lagi. Ini orang yang sering ke gereja. Nah, hidupnya baik. Tapi ke gereja tujuannya saudara, supaya doa, puasa, bahasa roh, penyembahan. Ini supaya rohaninya mantap. Supaya diberkati. Supaya ya kuat rohaninya. Supaya segar. Supaya semangat dan sebagainya. Keren, datang lagi di gereja terus. Ini selalu seperti itu. Dan ketika diberkati sombong, lihat aku loh di gereja, lihat saja aku gereja diberkati loh. Ngomongnya dirinya terus pakai mobil mewah, baju mewah, cuma celana dalam murah. Kan gak kelihatan soalnya saudara. Dia gak pernah tunjukkan. Loh, saya ngomong murah itu kan karena dia gak pernah tunjukkan. Bajuku mahal. Masa dia ada menunjukkan? Gak mungkin lah. Sebetulnya saudara, kita ini kalau di dalam Tuhan, gak usah ngomong, masuk aja ke sini, beres. Yang ditunjukkan bukan dirinya, bukan mobilnya, bukan kekayaannya. Yang ditunjukkan Tuhannya, di mana-mana ngomong Tuhannya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ini yang benar. Gak perlu lagi kering-kering lagi ke gereja, doa lagi puasa. Gak ada ritual. Doa itu adalah agamawi. Loh Pak, kita kan agama, betul. Ke orang agama itu orang yang percaya adanya Tuhan, makanya agama. Dan kita ada di gereja karena kita agama. Kita berdoa karena ada percaya ada Tuhan. Itu karena kita agama. Tetapi Tuhan itu, saudara, adalah jalan dan hidup kita beragama. Karena kita percaya Allah dan Allah itu berfirman. Makanya, saudara, kita ke gereja itu tetap mengikuti ritual. Tapi selebihnya, kita tidak mengunggulkan ritual. Karena Allah itu berfirman. Firman itu mengubah hidup kita. Sehingga bukan lagi kita yang kelihatan. Tapi firman yang kelihatan. Kemanapun kita akan menunjukkan karakter Kristus. Ini seperti ini. Ingatkan supaya saya jangan lupa minum, ini bahaya. Ganti aja. Hal kedua kita lihat. Yaitu Hagai pasal 4 sampai ayat 11. Yaitu bangun rumah Tuhan lebih dulu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik karena diberkati Allah? Sedang rumah ini menjadi reruntuhan. Maksudnya gereja. Wah, aku diberkati tak bangun rumahku. Gereja sepi gak pusing. Kursi bau pun gak pusing. Lampu mati pun dia tahu ya diem aja. Gitu. Tapi kalau rumah lampu mati sedikit pojok aja. Mbak, lampu di pojok kok mati. Kan gak dipakai nyo. Itu kan untuk ngusir tikus mbak. Tapi di gereja untuk penerangan gak pusing dia. Luar biasa manusia ini. Gitu. Jadi kalau untuk rumahnya, koset kotor dia perbaiki. Di gereja lihat koset kotor dibiarin.
Sofanya kotor dia bersihkan. Panggil orang. Sofa gereja kotor tinggal njabut aja nyuci. Enggak. Jadi maksud saya, kerap kali kita tuh meremehkan Tuhan. Dan lebih mengutamakan kita punya hidup. Padahal Tuhan itu mendandani hidup kita. Saudara, anggap aja kalau kita ini, anggap aja kalau sofa, kita ini sofanya Tuhan. Diduduki ialah hati kita. Dibersihkanlah setiap hari hati kita. Karena dia tempat duduk di dalam hati kita. Tuhan membersihkan. Tapi saudara ketika ke rumah Tuhan, gak mau membersihkan rumah Allah. Gak mau mendahulukan. Padahal di tempat engkau duduk bersama dengan Allah. Untuk mendengarkan firman Allah. Makanya perbaiki lebih dahulu. Untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan Allahmu. Itu paling benar. Kita lihat terus. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Pembiaran sampai rumah itu, ya nggak datang sudah. Lama-lama kotor-kotor dibiarkan, tidak ada renovasi, tidak ada kreatif. Tidak apa, lama-lama ya hancur. Hotel saja itu harus ada maintenance-nya. Harus ada perbaikan supaya segar, supaya orang datang. Nah kalau saudara rumah Tuhan, contoh, sudah gak mau ngurusin, itu bahaya. Sampai menjadi reruntuhan. Kamu menabur banyak bagi mereka yang dandani rumah tapi hatinya tidak pernah didandani. Tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetap badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 8. Jadi naiklah ke gunung. Bukan turun, berarti rohani itu harus naik, bukan turun. Ke gereja itu rohani harus naik, bukan turun. Bawalah kayu, saudara. Itu waktu kita naik, itu bawa diri kita kepada Allah. Dan bangunlah rumah itu, membangun. Anggap aja sofanya Tuhan. Hati kita untuk diduduki Tuhan. Bersihkanlah. Supaya Tuhan nyaman duduk di dalam hatimu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung. Ke atas gandum, ke atas anggur. Ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Gandum, makanya harga naik. Anggur, ke atas minyak, makanya banyak korupsi itu. Ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia, hewan. Dan ke atas segala hasil usaha. Itu poin kedua. Bangun rumah lebih dahulu. Kenapa? Kalau kita saudara kita lihat. 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Siv. Yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ketika dia menjadi raja, maka dia mendirikan rumah bagi Tuhan. Ketika dia menjadikan rumah bagi Tuhan, disitulah saudara, Tuhan mulai berkuasa atas hidupnya. Luar biasa. Amin. Setiap orang. Dan sebelumnya Salomo minta hikmat. Dikasihlah hikmat.
dikasihlah kekayaan, dikasih kemuliaan, dikasih juga yang lain yang tidak diminta. Ketika dia mau mendapatkan hikmat, dia mendapatkan kekayaan yang tidak diminta. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak diminta tapi Tuhan berikan. Hikmat diminta dikasih, yang tidak diminta dikasih. Yang dipakai oleh dia, hikmat yang diminta kepada Tuhan dikasih. Dan yang tidak diminta yaitu harta, kemuliaan. Dipakailah untuk membangun rumah Allah. Bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Sehingga Allah menjaga bentengnya, kerajaannya. Sehingga tidak satupun kerajaan di dunia yang berani mengganggu dia. Karena Allah membentenginya. Ketika saudara dikasih hikmat, dikasih mungkin keluarga, istri, anak atau mobil, dikasihlah pekerjaan, dikasihlah kedudukan, jabatan, pendeta dan sebagainya. Pertama, bangunlah rumah Allah dengan baik. Bukan untuk dirimu dulu. Persembahkan itu karena Tuhan memberkati kamu, memberkati kita dalam pekerjaan. Itu hidupmu harus diberikan kepada Tuhan Allahmu. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita. Jangan sampai jauh karena berkat itu. Sehingga akhirnya gereja menjadi ritual. Yang tadi saya katakan, akhirnya kita cuma datang di gereja, cuma minta doa, minta berkat saudara seperti ini. Doanya panjang, puasanya panjang. Kita lupa untuk masuk di dalam rencana Allah dalam kehidupan firman Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu di dalam. Yang kelihatan hanya Tuhan, bukan diri kita. Saya tidak terusin itu karena sudah terjawab, dia bangun bait Allah. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 12. Setelah itu apa yang terjadi? Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ada rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dengar firman Allah. Takut akan Tuhan. Makanya saudara hari ini, kalau kekristenan kita tidak takut Tuhan, saya melihat kitab kehidupan, itu saya melihat. Itu anugerah besar yang tidak pernah saya lupakan. Dan itu satu kepercayaan yang besar Tuhan kepada saya. Itu melebihi dari segalanya. Walaupun saya butuh yang lain. Tapi itu merupakan satu hal yang betul-betul saya harus hargai. Pelayanan ini. Saya melihat kitab kehidupan. Ada 10 kalimat di sana. Salah satu kalimat itu adalah nama orang yang percaya Tuhan. Yaitu namamu dan nama saya. Dan kalimat kedua itu takut akan Tuhan. Itu ada dalam kitab kehidupan. Jikalau nama kita ada dalam kitab kehidupan karena percaya Tuhan. Tapi tidak takut Tuhan. Maka yang ketiga, tidak ada kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu muncul ketika orang takut akan Allah. Oleh sebab itu, kita perlu takut akan Tuhan. Supaya orang melihat bukan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara ke gereja nggak takut Tuhan seperti ini. Banyak alasan macam-macam, diberkati apapun masih alasan. Tapi kalau takut akan Tuhan, kemuliaan Allah yang kelihatan. Bukan kemuliaan kita. Ulang-ulang saya sudah bicara, saudara, gereja ini sama dengan gereja lain. Tapi kita ini pemuridan, ada back to teaching karakter Kristus dan sebagainya. Kita fokus ke sana. Karena itulah yang membedakan kita. Sebenarnya kita tidak beda. Tapi fokusnya yang beda. Kalau fokus orang lain itu satu. Mungkin doktrin, gak salah. Ritual juga ada. Motivasi, ya anggap aja itu ya mendorong-dorong walaupun bukan firman Allah.
kosakata, ya pakai firman Allah, sudahlah, yang penting ada firmannya. 5 sejarah gereja ini oke lah. Tapi kalau tidak kembali ke ajaran Yesus, maka 5 ini yang ada di media, yang dikebatkan oleh pendeta, saudara, itu kembali akan membuat kita tidak takut akan Allah, dan kemuliaan Allah tidak ada pada kita. Terakhir, Mazmur 34 ayat 9. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Jangan pernah takut. Tidak akan kekurangan. Orang yang takut Tuhan tidak akan takut kekurangan. Orang yang takut Tuhan tidak akan pernah takut gagal. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah takut miskin. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah takut masa depan. Karena orang-orang kudus yang takut Tuhan tidak akan kekurangan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Patahkan setiap pikiran kami yang kaku, yang tertutup, yang gelap. Boleh diterangi kembali. Biar kembalikan hati kami Tuhan. Hati yang rindu dan mengasihi Tuhan. Yang menjadi tempat Engkau bertakhta. Supaya tidak ada lagi keraguan dalam hati kami. Biar kami mempunyai komitmen dan konsisten. Baik di dalam firman Allah, terlebih di dalam melakukan, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Amin. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, sibuk, dan lain sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia hidup memberikan harapan bagi kita, harapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguduskan, menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.